Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Jadi melanjutkan ayat sebelumnya masih sangat terkait, di mana Allah pada ayat berikut sebelumnya sudah menceritakan Allah membantu malaikat yang tadinya cuma 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 lagi 3000 waktu itu, kemudian tambah lagi sampai puncaknya sampai pada 5000. Nah, itu semua wa ma ja'alahullah illa busra lakum. Jadi semua itu dilakukan oleh Allah, dilaksanakan oleh Allah, kecuali hanya untuk busra. Busra itu yang membuat hati gembira, hati senang. Nah, jadi seperti yang disampaikan kemarin, di antaranya menurut Imam Sudi, Imam Mujahid kan kemarin termasuk, bisa jadi itu bukan berarti mereka ikut terlibat langsung dalam pertandingan, tapi hanya sebagai supporter ya. Ibarat pemain sepak bola itu, malaikat itu hanya menambah supporter agar pemain jadi semangat. Nah itu penggembira. Jadi penggembira, tidak ikut terjun dalam perang. Mungkin di medan memang ikut berperang, ikut terjun, tapi tidak ikut membunuh lawan. Ada yang menyatakan seperti itu, hanya untuk menambah musuh agar biar semakin takut dan orang Islam biar semakin semangat. Ini maksudnya adalah busro. Dalam bahasa Arab busro itu ya biasa diartikan sebagai kabar gembira atau pemberi semangat saja. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lahir pun, ketika waktu itu Suwaibah memberi busro, memberi kabar gembira kepada Abdul Uzza, itu langsung dibilang, ya udah kamu merdeka. Bahkan dikasih untaian kalung emas, langsung dikasihkan sebagai rasa gembira. Wong seneng. Jadi model tasakuran seperti itu dari dulu memang sudah ada. Jadi kalau sekarang kemudian ada orang berangkat terpilih lulus sebagai pegawai negeri terus syukuran, yaitu ya lumrah wajar ya. Jadi polisi, jadi tentara, atau diterima di pabrik mana, dapat pekerjaan apa, syukuran, yaitu hal lumrah wajar. Dari dulu memang sudah ada. Jadi ketika orang itu menerima sesuatu yang sangat menggembirakan, paling tidak di awal itu, dia biasanya mengadakan wujud rasa syukur. Jadi semua itu hanya busro illa busro lakum, agar kalian menjadi senang, menjadi semangat, menjadi bergembira hatinya. Walitatma'inna qulubukum, dan agar hati kalian menjadi tenang bihi, dengan imdad atau bala bantuan itu. Jadi bala bantuan itu hanya untuk penenang saja. Jadi intinya penentu kemenangan tetap dari usahanya dan atas izin Allah. Karena itu wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi semuanya itu tetap tidak bisa istilah karong Jawa ojo njagake. Dumeh kowe nabi, dumeh kowe rasul langsung njagake malaikat diundang kon main, enggak seperti itu. Mengandalkan mukjizat, enggak seperti itu. Nabi kita justru mengajarkan untuk lebih banyak berusaha. Karena ini pertandingan, pertempurannya fisik, Nabi pun melayani secara fisik. Nah gitu. Tapi jangan lupa, karena orang beragama, orang yang yakin dengan bantuan Allah yang Maha Gaib, maka harus berdoa. Sehingga Nabi pun terkenal sekali doa minta mohon bantuan. Jadi tidak boleh melupakan usaha. Jangan sampai kita melupakan usaha. Jadi Nabi tidak mengajarkan untuk dumeh Nabi Muhammad itu dikawal, dibimbing oleh malaikat Jibril, terus dikit-dikit minta tolong malaikat Jibril, dikit-dikit mengeluarkan mukjizatnya, itu enggak. Nabi kita itu kan nabi yang sangat luar biasa. Bahkan ketika ditawari oleh malaikatul Jibal, malaikat yang menjaga gunung, itu waktu itu sudah malaikatul Jibal sudah izin sama malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat untuk mengangkat gunung itu agar dijatuhkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad. Tapi Nabi enggak boleh itu. Yang terkenal sekali itu adalah di Taif. Ketika waktu itu jari Nabi itu di jari kakinya sudah terluka. Ma anti illa isbiah. Damihiti. Jadi kamu itu ya sekedar jari kaki aja yang terluka gitu aja. Karena waktu itu sempat nggak akan beruntung orang yang menyakiti hati seperti Nabi seperti ini. Lah Nabi Muhammad masih sabar, tapi malaikatnya sing ora sabar. Pripun njaluk izin malaikat Jibril tak belekane gunung mawon. Tapi malaikat Jibril ketika musyawarah kepada Nabi, gimana ini Nabi Muhammad? Diizinkan enggak? Enggak boleh ternyata. Karena Nabi masih berharap
bahwa nanti dari anak cucunya orang-orang Taif ini akan jadi orang baik. Kalau anaknya enggak, ya cucunya. Kalau cucunya enggak, buyutnya enggak, ya canggahnya. Saya masih berharap anak cucunya paling tidak nanti jadi orang yang Muslim, dan ternyata terbukti kan. Nah, untungnya Nabi kita itu enggak galak, apalagi memanfaatkan kesempatan itu ya. Enggak. Jadi itu pertimbangannya itu karena busro. Kemudian walitat ma inna qulubukum bihi. Kemantapan hati itu penting, Mbak. Kemantapan hati itu penting. Sehingga Nabi Ibrahim pun dulu juga pernah kan menanyakan kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ketika ditanya oleh Allah, apa kamu ragu toh dengan apa itu kemampuan Allah untuk menghidupkan orang mati? Bilangnya apa? Wa bala walakin litatma inna qalbi. Niki namung tujuan iki atine kula ayem mawon. Jadi kadang itu penting itu seperti itu. Makanya nggak usah kaget bapak-bapak. Meskipun bapak-bapak sudah sebagai suami sudah berkorban mati-matian waktu pagi, siang, malam, pikiran, otak, umur, tenaga dihabiskan untuk istri. Kadang istrinya ya lucu, masih nanya, Pak, kowe iki sayang mbak aku tenan apa ora? Ya Allah Gusti. Nah, ketika istri bernanya seperti itu sebenarnya yaitu cuma litat ma'ina kalau bin tambah ayam ngono lho Pak, aku mantap. Nah itu. Karena memang kadang perempuan itu sulit, sudah ditraktir, sudah diantar, sudah kayak sampai apa tukang ojek ya, pagi ngantar, sore jemput, masih nanya, kamu kok suka ngantar aku, jemput aku, apa kamu sayang padaku? Masih ditanya. Nah, ini kaitannya dengan agama pun demikian. Sehingga wajar kalau kemudian dijawab oleh Allah, wa ma ja'alahullahu illa busra lakum walitatma inna qulubukum bihi. Karena memang hati manusia ini sulit untuk tenang sebelum ada ikrar, ada kepastian. Bahkan kalau perlu bersumpah, wawahi. Nah, bersumpah wawahi, kalau perlu minta disyuting, minta disaksikan oleh notaris. Wah, macam-macam, karena saking ora percayane wong menungso iki ora percayanan. Kenapa? Ya saking menungsone dhewe ya sok sering ra kena do dipercaya. Sehingga kadang membuat syarat yang macam-macam itu. Karena yaitu ketenangan jiwa itu penting. Ya, ketika kita itu sudah tidak tenang, biasanya melakukan apa-apa ya gerusah-gerusu. Nah, ketenangan jiwa itu diutamakan sampai di sini, walitatma inna qulubukum bi. Itu untuk membuat kamu lebih tenang. Juara itu mental juara, main yang tenang. Tapi karena memang enggak mental juara, itu dilalah wis gerek menang sithik yo selak kemrungsung ora sabar. Ya akhirnya wis selak ngangkat tangan, akhirnya piting glimpang. Ya memang bukan mental juara. Karena memang bukan mental juara itu ya ketika dia mau ada keunggulan sedikit sudah gerusah-gerusu. Ketika kalah sedikit ya sudah patah hati. Memang bukan mental juara. Karena itu punya hati yang lebih tenang itu lebih bagus. Nah, sehingga walitatma inna qulubukum ini penting. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada kemenangan kecuali atas kehendak Allah, itu adalah atas bantuan Allah. Jadi menang kalah sebenarnya bukan urusan kita kok. Menang kalah itu urusan Allah. Dan ini jadi sebagai peringatan bagi kita. Jadi tugas kita itu sadar mau usaha. Soal menang kalah kuwi ora urusane dewi, kuwi urusane Gusti Allah. Nah, kita juga jangan salah paham bahwa kalau yang kalah berarti tidak diridhoi Allah, yang menang berarti diridhoi Allah. Enggak seperti itu, artinya bukan seperti itu. Nah, kalau diartikan seperti itu nanti lah mengko rak berarti rak Fir'aun rak berarti kuwi apik wong, karena dia tadinya juga menang terus toh dengan Nabi Musa. Atau berarti yang kalah pasti tidak diridhoi Allah? Tidak juga. Karena memang menang kalah itu terserah Allah. Kita itu sak dermo namung usaha. Nah gitu. Kalah menang kuwi urusane Gusti Allah. Urusane dhewe iki sing penting usaha dhisik lah gitu. Jadi soal menang kalah ya ben kuwi urusan Gusti Allah. Wong apik kalah ya biasa. Wong apik menang ya lumrah. Ya biasa seperti itu. Perhatikan saja misalnya Nabi, kan tidak semua perangnya Nabi menang kan? Iya. Ini juga ada hikmahnya untuk membenarkan ini gitu. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu enggak lain ya atas izin Allah. Tanpa izinnya Allah kita enggak bisa mencapai kemenangan. Apalagi dari segi logika enggak masuk akal wong Nabi itu dengan pasukannya cuma 313 kok melawan 950 orang di perang Badar. Ya itu kan juga sangat berat kan. Nah, tapi sementara itu pada perang Uhud
ini nyatanya kalah. Ya nabi ya tetap rasul. Bukan berarti kalau kalah berarti ora patek nabi, ora patek rasul, ya enggak seperti itu. Artinya kita juga misalnya dalam pilkada atau dalam pilkades, kemudian ada iki wong apik kalah terus sampean ya ora iso terus oke berarti ora diridhoni Gusti Allah, ya enggak bisa seperti itu. Memang kalah menang kuwi urusan Gusti Allah. Menungso namung sak derma ikhtiar saja. Nah gitu. Kemudian kalau urusan kalah pasti tidak diridhoi Allah. Lah apa berarti Nabi Zakaria enggak diridhoi Allah? Wong Nabi Zakaria juga matinya juga terbunuh. Apa Nabi Yahya berarti enggak diridhoi Allah? Apa Nabi Yahya dan Nabi Zakaria berarti enggak ikhlas? Ya ikhlas. Ya itu tadi. Karena bagi Allah itu ya sebenarnya baik maupun buruk, menang ataupun kalah itu bagian dari kehendaknya Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Jadi akan mau terjadi yang baik, terjadi yang buruk, ya semua itu atas kehendak Allah. Kalau memang Allah sudah menghendaki, meskipun kita sudah persiapan matang seharusnya menang, ya kalah. Kalau meskipun kita itu sudah berusaha, mungkin seadanya, tapi kalau Gusti Allah meresake menang, ya menang juga banyak kok. Nah, artinya ini ya semakna dengan itu. La mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima manakta. Kalau memang tidak kau kehendaki untuk diberikan, dan siapa yang bisa memberikan? Kalau memang engkau tidak menghendaki untuk bisa diberikan, ya siapa yang bisa menghalangi? Nggak ada. Kalau memang Allah menghendaki untuk diberikan, nggak ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima ataita. Kalau mau jenengan berikan, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi ya wala mani'a lima ataita juga nggak ada yang bisa menghalangi kalau memang mau jenengan berikan. Artinya apa? Kekuasaan, harta, keuntungan, kedudukan. Itu kalau Allah menghendaki untuk dikasihkan orang tersebut, dihalangi sampai jutaan orang, ya tetap orang itu yang jadi. Tapi meskipun dihalangi oleh jutaan orang, kalau Allah menghendaki orang itu yang menerima, itu tetap jadi, nggak bisa dicegati. Nah, jadi sekali lagi semuanya itu kembali kepada kehendak Allah. Kehendak Allah. Cuma yang memang harus kita batasi itu kehendak kita. Batasan kita itu sak derma usaha. Seandainya kita itu dai, seandainya kita itu mau balik, bahkan Nabi dan Rasul pun gerak dakwahnya dibatasi, tidak boleh melebihi tugasnya. Misalnya ya, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi urusan hidayah itu urusan Gusti Allah. Innal huda hudallah. Bahkan Nabi pernah ditegur dengan bahasa yang cukup keras. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu ki sak dermo ngandani. Innama anta mudzakir, tugasmu sak dermo ngandani. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa menciptakan mereka apa jadi muslim, jadi kafir, itu ora urusanmu. Ya, selama ini kita berdakwah kadang pertentangan, ngamuk itu ya karena kita melebihi kapasitas tugasnya. Bahkan kita kadang sampai pingin menentukan kamu neraka, kamu surga. Ya kok kaduan itu? Kaduan, mau balik Ustadz ya nggak sampai tugasnya sampai menentukan kamu masuk neraka. Itu bukan tugas kita, itu memenangi Gusti Allah. Bisa jadi orang yang sekarang kita tunjuk kamu calon neraka, bisa jadi orang yang bertobat, dia jadi orang baik, bisa kan? Nanti dia bisa jadi lebih baik, bisa. Contohnya misalnya ya Umar bin Khattab. Itu begitu masuk Islam kan luar biasa. Lah yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab ya banyak. Tapi Abu Bakar orangnya halus. Abu Hurairah ya enggak ora didoyo apa-apa, Bilal ora didoyo apa-apa. Ya orang-orang tingkatan lemah semua, mau bekas-bekas budak. Nah, tapi begitu Umar bin Khattab yang terkenal sebagai jago gelut di pasar Ukat, itu ditunggangi oleh Nabi. Ingat loh, Allahumma qawil Islam bi Umar ini, ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Satu Umar bin Khattab sing jago gelut, memang jago gelut. Jadi kalau bahasa sekarang apa ya? Pendekar sing biasanya diduni nggone ring nih lho, Pak. Itu Umar bin Khattab memang kayak gitu. Nah, yang satu adalah Umar bin Harab, itu maksudnya Abu Jahal. Kalau ini orangnya punya kekuasaan. Kalau orang ini bisa masuk Islam pasti jaya kan. Nah, enggak begitu lama ya alhamdulillah Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu Umar bin Khattab yang tadinya jahatnya bukan main. Itu setelah masuk Islam.
Nah, bahkan banyak sahabat yang ngalem-ngalem Umar sejak Umar masuk Islam ini seakan kok Islam sudah menang. Belum menang tapi seakan sudah menang. Karena yang tadinya ada orang berani menyakiti jadi nggak berani, ada jadi nggak berani semua karena keberadaan Umar bin Khattab. Padahal tadi jahatnya bukan main terhadap Nabi. Bahkan yang ngancam mau membunuh Nabi kan termasuk Umar bin Khattab. Muhammad ini memecah belah suku Quraisy. Tadinya suku Quraisy bersatu sejak ada Muhammad mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini jadi pecah. Berarti wis dicangking ke Guaman, dicangking Gubang, terus pedang mau cari Nabi Muhammad mau dibunuh. Umar sudah pernah punya rencana seperti itu dan tercatat dalam sejarah. Umar pernah punya rencana untuk membunuh Nabi. Setelah dikasih tahu, lah ngapain kamu ngurusi mau membunuh Nabi Muhammad? Wong adikmu sendiri saja muslimah. Puter balik, masa iya? Lah kan isin. Masa akar nukari Muhammad wong adikku dhewe jadi pengikut Muhammad, balik ngurusi adiknya. Itu kan contoh. Jadi maaf, kita sebagai mubalek, sebagai ustadz, sebagai kiai, ya rasa pertentangan lah. Saiki mungkin diijek kafir, saiki mungkin diijek jahat. Siapa ngerti kan ganti dino, ganti minggu, ganti sasi, ganti tahun Gusti Allah arek aweh hidayah, sapa sing ngerti. Jadi enggak usah pertentangan langsung kowe neraka. Lah yo nek neraka nek sesuk dibeli dadi wong muslim beli swarga. Nah gitu. Jadi enggak usah pertentangan seperti itu sampai Nabi diingatkan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita pun demikian. Kita sebenarnya diingatkan, ustaz, kiai, mubalek ya tugasmu saten mau ngileke wae lah rasa pertentangan kadon nganti nglompati tugasmu. Nah, tugas menentukan soal kuwi dikandani engko mlebu ati entuk hidayah apa ora kuwi urusane Gusti Allah. Nah gitu lah. Jadi ibarat kita itu tugas mungkin sak dermo mangan yo mangan ana iwak dipangan, ana sego dipuluk. Ya gitu ana jangan melu dicendhok. Soal wareg apa ora kuwi urusane Gusti Allah. Ya ana sing mangan sak piring wis wareg, ana sing rong piring gurung wareg, ana sing tondak tanduk ndoke glundung kerono, glundung kene, glundung kerono. Ditanduk ora wareg-wareg. Ya ana urusan wareg ora kan urusane Gusti Allah, Pak. Ya contoh kecil gitu aja lah. Jangankan soal hidayah, kenyang saja. Banyak orang makan itu setengah piring sudah kenyang. Seperempat piring sudah kenyang. Ada yang satu piring penuh belum kenyang. Bahkan tanduk 2 kali pun belum kenyang. Iya. Wis pokoknya ya prinsipnya ya kayak Petruk kantong bolong. Selagi cek iso dipuluk segone tetep amblong. Walah kuwi ya nganti 5 piring nganti setengah wakul ya bablas. Ya ora ketang-keteng wis gedhe mulih mbecak kuat mlaku ya urung wareg. Ada. Ya itu jangankan hidayah ya. Iya. Jangan hidayah yang itu urusan supranatural, urusan ruhani ya. Urusan perut saja ya, kenyang gitu. Kata kenyang aja. Udah kenyang. Setengah piring ada sudah bilang, 1 piring belum, 2 piring belum. Itu aja soal kenyang itu urusan Gusti Allah. Lah tugasnya dhewe sak penting mangan ora wareg-wareg arepe dhewe. Sing ngatur wareg ora kan ora aku. Sing ngatur wareg apa ora kuwi Gusti Allah. Wah namung entuk setengah puluk wareg entuk 20 30 wareg ya nek Gusti Allah ngersake wareg ya nyatane ya wareg kok. Ya contoh gitu aja, jangankan soal hidayah, jangankan soal surga neraka. Jadi kalau pesan saya yang penting itu ya jangan overlapping lah. Tugas kita itu sak dermo ngandani, sak dermo ngajak. Dakwah itu kan mengajak. Nah gitu. Ya udah sak dermo ngajak aja, soal kamu mau apa tidak itu urusan Gusti Allah. Tugasku wis rampung. Nah kan gitu. Tugasku wis rampung. Ora barat ya ngono kuwi. Aku ora sak mangan ya mangan. Soal wareg ora kuwi ora urusanku. Nah gitu loh. Iya. Jadi yang pertama, artinya Islam juga mengajarkan untuk kalau kita mendapat nikmat itu harus mensyukuri. Iya. Artinya ada batasan enggak? Contoh, tadi dicontohkan diterima di PNS tadi. Nah, terus syukuran, tapi syukurannya sewu. Dapat dikatakan habis ratusan juta seperti itu. Karena sangat senengnya. Boleh enggak seperti itu? Ya, apapun yang berlebihan tetap enggak boleh. Oh, berlebihan. Jadi kita ya yang patah yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja, sehingga Nabi pun mengingatkan habibaka hal nama asa ayakuna baghidaka yaumama. Nah itu karena itu habibaka ini enggak harus orang, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi harta. Kalau kamu senang terhadap apa yang kamu senangi, mau manusia, mau mobil, mau harta, mau pekerjaan, ya yang biasa-biasa aja. Kenapa? Asa ayakuna bahidoka yaumama. Bisa jadi yang kamu senangi sekarang, besok jadi sesuatu yang paling kamu benci. Banyak juga loh Pak. Dulu sebelum jadi polisi itu paribasan wis pokoknya usaha mati-matian bagaimana agar bisa jadi. Setelah sekian puluh tahun jadi polisi ya mulai leda-ledi sampai naik dewi. Bahkan menjadi pekerjaan yang paling dia benci. Ada.
Tentara ada seperti ada, pegawai negeri banyak. Dulu sebelum jadi pegawai negeri paribasan wis piro-piro wis pokoke sepenting dadi pegawai negeri. Iya. Dan wis dadi pegawai negeri ya leda-ledi sak penake dhewe, bahkan ada semacam kayak penyesalan, jebule kok namung semene bayarane wong aku dadi ngene. Akhirnya dia kerjanya enggak maksimal, kerjanya bahkan enggak ya setengah hati, bahkan sering bolos, banyak. Karena itu Nabi sudah mengingatkan, Habibaka unama. Kalau kamu senang sesuatu, apa seseorang, ya yang wajar-wajar saja, biasa saja. Kenapa asa ayakuna bahidoka yaumama? Orang juga demikian. Orang itu kalau cinta berlebihan, kalau kesenggol sih dia bencinya berlebihan. Iya. Tapi Nabi mengingatkan haunama, mbok ya biasa aja. Demikian juga wabghil bahidoka yaumama haunama. Asa ayakuna baghidhoka yaumama. Kalau kamu benci terhadap seseorang atau benci terhadap sesuatu, ya biasa aja lah. Karena bisa jadi sesuatu yang sekarang kamu benci itu besok menjadi sesuatu yang paling kamu sukai. Banyak juga loh. Iya. Dulu saya itu benci Pak dengan bau pete, itu bencinya bukan main. Tapi bandang saat ini ya seneng ya Pak. Dulu itu saya nggak suka. Kenapa? Waktu saya kecil itu ada orang makan kepala manyung, das manyung itu. Ya kalau yo rada mangkel, pangan apa nih balung tetelan kok disesepi ngono. Tapi setelah itu sekarang saya jadi orang seneng. Ya mungkin cara wong Jawa diarani apa? Moyok nomplok mungkin gitu ya. Dulu saya sering ngolok-ngolok orang yang makan das manyung, balung kok disesepi, daripada gitu ku balung lak wong gawe tuku daging. Das manyung siji tekan 50.000, 60.000, 80.000 tenan ya Pak. Kuwi tukoke daging sing irisan tuh akeh Pak, tapi kayak sing daging dura seneng ya Pak. Seneng sing ndas sing dimangan mripati bisa itu kadang memang tantangannya di situ. Ya jadi Nabi mengingatkan, mau senang mau benci yang wajar-wajar saja. Iya. Wajar ya. Ya yang wajar. Ya termasuk itu. Orang berdakwah kalau melihat umatnya atau orang yang memusuhi agamanya, ya jangan terlalu benci lah. Siapa tahu besok dia juga jadi pejuang. Lah sahabatnya Nabi kan banyak yang tadinya musuhnya Nabi toh. Khalid bin Walid tadinya musuhnya Nabi. Amr bin As tadinya musuhnya Nabi, karena itu anaknya As bin Wa'il. Khalid bin Walid anaknya Walid bin Mughirah, itu musuh-musuh bebuyutannya Nabi semua. Nah, Hindun misalnya, terus kemudian yang laki suaminya Hindun itu Abu Sufyan, itu tadinya juga musuhnya Nabi semua kan. Hindun Abu Sufyan itu masuk Islam kan sudah masa Fathu Makkah. Karena memang kalau ngelawan sudah kalah. Tapi Nabi juga masih bisa menerima dengan baik itu. Nabi bukan pendendam. Ya karena itu Nabi tidak pernah membenci seseorang itu secara berlebihan, biasa-biasa aja. Dan di balik itu sebenarnya Nabi mengajarkan kepada kita, tidak ada skenario yang lebih baik kecuali skenarionya Allah. Ya. Kalau bahasanya di sini ya manasur ilamin indillahil azizil hakim. Allah itu al-aziz, zat kang menang. Menang itu tidak harus dari awal, Pak. Menang itu kadang ngatur strategi agar nanti menang di akhir. Banyak film-film rata-rata gitu Pak. Film kok langsung menang nih pertama yo wes barampung ras itu. Skenario bagus itu mau drama mau film itu ya tadinya kalah berjuang sampai puncaknya menang. Lah itu lakon baru iya lakon kok menang dhisik. Ya memang gitu. Al-Hakimi yang maha bijaksana. Jadi sebenarnya gini, kadang itu Allah membuat kita jatuh, membuat kita malu, membuat kita kesorang-sorang agar kita akan menjadi yang lebih baik. Ya, kenapa Nabi itu ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah itu, kenapa Nabi nggak balas dendam? Karena sebenarnya di balik itu Nabi sebenarnya juga berterima kasih karena atas skenario-nya Allah. Kenapa? Lah untung biyen aku ning gone Makkah kok ditukari habis-habisan sampai 13 tahun itu ditukarin tak amek kurang golek, Pak. Bahkan pernah diplogade selama 4 tahun. Bahkan sahabat-sahabatnya ada juga yang dibunuh, ada yang dibakar hidup-hidup seperti Yasir itu. Itu membuat banyak orang sampai ke luar negeri pada penasaran. Kalau zaman sekarang kan mudah mencari informasi, Pak. Cari di Google, cari di WA, cari di YouTube, cari di FB, cari di Instagram. Lah dulu zaman Nabi. Nabi itu dimusuhi di Makkah 13 tahun, beritanya bisa menyebar sampai ke Romawi, Pak. Kalau tidak ada FB. Lah ya padahal belum ada FB. Ya itu dari getok tular itu beritanya jadi luar biasa. Sampai di Sam, sampai di Yaman, sampai di Habasah itu Ethiopia, Eropa, Afrika.
Jadi berita tentang nabi baru yang dimusuhi habis-habisan oleh kaumnya ini menyebar. Bahkan itu tercatat dalam sejarah di Sirah Nabawi maupun di Sahih Bukhari maupun Muslim. Raja Heraklius itu raja Romawi itu sempat banyak menanyakan tentang Nabi Muhammad. Waktu itu hanya disebut seseorang yang mengaku sebagai nabi itu. Yang ditanya adalah Abu Sufyan. Lah Abu Sufyan ditanya, raja kan nggak berani bohong. Ya, ditanya terus itu orang yang mengaku sebagai nabi Tuhanmu itu gimana? Nasabnya gimana? Nasabnya baik. Apakah dia keturunan raja? Enggak. Ya kenapa? Kalau dia keturunan raja berarti dia ngaku nabi hanya untuk mengangkat derajatnya lagi. Apakah pengikutnya orang-orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Wah, itu kalau itu memang nabi dulu ya nggak ada yang pengikutnya orang-orang kaya. Hanya ngecek semua. Itu Raja Heraklius Romawi. Sudah sampai ke sana beritanya. Kenapa? Ya gara-gara ditukari itu. Jadi karena itu sampai akhirnya sekitar umur 50 tahun Nabi sampai hijrah. Itu kemudian ketika Nabi hijrah, itu kan kemudian beritanya kan makin menyebar lagi. Dan akhirnya bukti tentang nubuat kenabian Nabi itu terbukti kan. Akhirnya Nabi kondangnya bukan main. Bahkan setelah pindah ke Madinah ternyata posisi Nabi dengan agama Islamnya jauh lebih besar. Maka ketika Nabi datang ke Makkah dalam Fatu Makkah ya seakan sebagai matur nuwun. Untung biyen aku tok tukari. Nggo ora tok tukari ya aku rajaya ning Madinah. Ya maaf ini pendengar atau pemirsa bisa jadi jenengan semuanya ini juga banyak yang seperti itu loh. Mungkin ada yang punya sepeda motor gara-gara serik karo sedulure lho kuwi. Lah napa areng nyuntik anake nyilih motor sedulure ora entuk akhire panas bedendengan yo titeni yo ora kita kredit aku kudu tuku. Ya dadi kudune sesuk aja serik karo sedulure meneh matur nuwun sampeyan nek dingonoke ora tau gelem duwe motor senane namung nyilih tanggane. Ya, ini karena waktu ya. Yang pertama tadi. Yang kedua sekarang. Artinya manusia itu kan hanya disuruh usaha ikhtiar. Dan nanti ditutup dengan doa. Ya. Itu kan selain itu enggak ada. Ya jadi intinya gitu. Bahkan Nabi Rasul pun demikian. Usaha maksimal. Soal menang gagal itu ya hal biasa. Nabi juga enggak langsung menang terus toh. Ya. Nabi Musa itu bahkan sampai 40 tahun loh itu berputar-putar di padang teh. Itu enggak setahun 2 tahun, enggak 4 bulan 4 tahun, 40 tahun. Itu pun Nabi Musa ketika mau masuk ke wilayah Palestina